Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih telah menonton video-video sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang seputar berapa sih idealnya modal untuk melakukan thrift. Berapa sih modal untuk melakukan bisnis thrift itu sendiri? Nah, teman-teman, modal terpenting adalah media sosial. Yang pertama, karena media sosial tidak berbayar dan juga gratis. Yang selanjutnya adalah modal pengetahuan akan brand-brand yang sudah mumpuni. Minimal teman-teman riset lah tentang brand-brand itu. Yang selanjutnya adalah modal untuk menduplikasi atau menyalin kata-kata dalam mempromosikan barang. Mungkin teman-teman pernah lihat temannya, atau teman-teman membacanya di buku, atau teman-teman meniru dari tempat thrift yang teman-teman suka. Yang selanjutnya, nah, kalau ditanya ke saya, apa sih modal saya dalam merintis usaha thrift ini? Yang pertama adalah sebenarnya dari uang ikut pelatihan sih, 150-an ribu. Dari situ kemudian pelan-pelan membeli stok barang, 1, 2, 3. Kemudian yang paling penting adalah jangan ketika mendapat keuntungan dari penjualan, teman-teman buru-buru untuk membelanjakannya untuk kebutuhan pribadi. Tapi pastikan ketika teman-teman memperoleh keuntungan dari penjualan pakaian thrift itu, teman-teman memutar kembali ke dalam modal teman-teman, jadi modalnya semakin banyak. Dan juga ketika teman-teman melakukan bisnis thrift kan, alhamdulillah untungnya kan, jadi kelihatan sekali untungnya. Itu justru teman-teman pakai uangnya untuk berfoya-foya atau flexing, atau apalah yang sifatnya menyenangkan teman-teman sendiri. Padahal kan kalau untuk merintis usaha itu awal-awal untuk melakukannya adalah dengan cara menabung, kemudian memutar modal itu sendiri. Nah, ada juga, kalau saya tadi pribadi sih bilang bahwa modal saya 150-an ribu, kemudian ditambah dengan awalnya saya sebenarnya sudah suka pakaian thrift. Jadi pakaian-pakaian thrift yang pernah saya pakai itu kemudian saya kumpulkan, itu kemudian saya jual, dan alhamdulillah responnya baik. Tapi kalau teman-teman juga tidak memiliki modal, dalam hal ini uang, teman-teman bisa mendatangi tempat-tempat thrift atau punya kenalan teman thrift, kemudian teman-teman bisa datangi dan kemudian meminta untuk menjualkan barangnya. Karena kan mungkin saat ini barang yang dia jual stroke, jadi tidak bagus penjualannya, kemudian teman-teman datang dengan menawarkan bantuan dengan kompensasi bagi hasil. Nah, itu juga salah satu solusi untuk teman-teman yang mungkin hari ini bertanya bagaimana sih modalnya. Nah, yang selanjutnya, modal itu sendiri, ketika teman-teman sudah mulai merintis dan melakukan thrifting, pastikan bahwa teman-teman sudah mulai berpikir bagaimana untuk melebarkan usaha. Karena sayang ketika teman-teman sudah mulai bisnis ini, tapi teman-teman fokus dengan hal-hal yang lain. Banyak sih teman-teman yang juga pengusaha thrift yang kemudian menjadikan ini awalnya sampingan, tapi karena melihat keuntungannya dari bisnis ini kemudian menjadi serius. Tapi kalau saya yang pertama adalah pastikan media sosialnya. Jangan sampai media sosial itu tidak teman-teman buat untuk penjualan thrift. Karena sepanjang pengetahuan saya pernah melihat salah satu toko thrift yang modalnya besar, kemudian dia langsung menyewa ruko, tapi pengunjungnya sedikit karena dia tidak menjualnya di media sosial. Beda dengan orang-orang yang sudah lama di pasar, kayak ibu-ibu yang penjual thrift di pasar itu, mereka sudah lama, jadi sudah barang tentu punya langganan. Sedangkan kita yang baru merintis otomatis harus mengumpulkan pelan-pelan, kemudian bermain dengan waktu. Nah, baru kemudian akan mendapatkan langganan tersendiri. Jadi modal yang terpenting yang pertama tadi, kesimpulan dari apa yang saya bilang tadi adalah modal yang pertama adalah pengetahuan. Harus ada yang kita ketahui tentang bisnis thrift itu sendiri. Yang selanjutnya, modalnya tidak harus modal besar sih, modalnya 150 ribu kalau saya sendiri tadi. Nah, yang ketiga, kalau memang tidak ada modal, teman-teman bisa meminjam barang teman untuk dijualkan dengan kompensasi bagi hasil. Nah, seperti itu saya dulu video kali ini untuk bisnis thrift tanpa modal. Bukan tanpa modal, untuk memulai bisnis thrift, dan sekian modalnya yang bisa dipakai. Modal pengetahuan, modal yang sedikit minimum, dan juga modal modal pinjam barang teman. Saya tidak
saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk meminjam uang di bank, karena itu pasti agak susah nanti bayarnya, karena belum menjual, belum membayar penjualan. Apa yang akan kemudian teman-teman jadikan keuntungan dan apa yang teman-teman kemudian jual kembali untuk menjadi modal diputar kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya Yojo Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.